Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di pemakaman umum. Nah, ini banyak bata-bata kuno. Kita berada di Sidoarjo, Kecamatan Balong Bendo. Nah, ini banyak sekali pecah-pecahan batu bata kuno, sisa-sisa peradaban kuno yang ada di desa Punti Pak nih Pak, Jabaran. Ini ada batu andesit. Ini batu andesit yang di makam ini. Kita ditemani sama warga yang sebagai Pak Bayan gitu, Pak Kasun desa. Nah, ini banyak sekali. Ini ada yang utuh, pecah-pecah bata kuno. Nah, ciri khas dari kerajaan Majapahit. Nah, ciri khas dari kerajaan Majapahit itu meninggalkan sisa dari bata kuno atau bata tumang. Ini batu andesit. Apakah dulunya kawasan wilayah makam ini dulunya apakah ini dulu buat candi? Karena ini banyak sekali. Nah, kita jelajah di tengah-tengah makam. Ini sisa-sisa ada terakota ini. Nah, pecah-pecahan. Apakah pemukiman? Nah, kita ditunjukkan lagi sama Bapak Kasun sebagai warga Jabaran. Iya Pak, Jabaran. Nah, ini di tengah-tengah makam itu ada batu andesit. Nah, ini dibuat patok. Buat patok makam ada dua. Apa? Nah, kita ditunjukkan lagi sisa-sisa peradaban kuno yang di makam ini. Ini banyak sekali pecah-pecahan batu bata kuno. Loh, niki apa Pak? Niki nggih candi Pak. Batu candi niki. Loh, itu akeh kan. Nah, ini banyak sekali loh. Oh, ini ada batu lingga. Pak, lingganya ada berapa Pak di sini Pak? Dua, yang satu hilang di sini. Yang satu hilang, ada yang mencuri loh. Ya, itu lingga. Kalau nggak salah itu lingga. Nah, ini loh. Nah, ini seperti yang di kalau kemarin kita vlog yang di keraton, di makam keraton Krian. Ini bentuknya batu seperti ini. Ini kalau nggak salah ini batu lingga. Nah, biasanya batu lingga itu gandengan ini ku yoni. Biasanya gitu. Simbol dari lambang kesuburan. Zaman dahulu, zaman era dahulu, zaman Hindu Buddha kalau nggak salah gitu. Loh, itu ada lagi lur. Nah, kita ditunjukkan sama Pak Kasun. Ini ada tandanya ini. Ini ada huruf seperti huruf H. Entah itu apa yang kita nggak tahu ya lur. Ini cuma lama ini. Cuma dibuat batu. Ini sana ada dua ya Pak? Ada dua. Loh, nggak dibuat. Ya asli seperti ini. Asli seperti ini. Dari dulu. Dari dulu. Dari belum lahir saya sudah ada. Dari bapak saya belum lahir sudah ada. Pak, ceritanya makam sini itu gimana Pak? Ceritanya kalau di Jabaran itu tempat pertemuan Punggowo gitu loh dulunya, Mojopahit. Katanya dulu mbak saya dulu. Terus kalau udah pandai di sini dibuang ke Pelawangan. Pelawangan udara mana Pak? Swalo itu loh. Oh, Swalo sebelahnya kan. Setelah itu ditarik ke tarik sana, dibawa ke tarik. Yang alas terik itu Pak? Ya, enggak, alas tarik. Ya, alas terik. Tarik. Terkadang kan situ kan situs trik. Iya. Pokoknya sini masih banyak, ini masih banyak, di sana banyak. Bisa ditunjukkan lagi Pak? Bisa, monggo. Nah, ini lur, makai iki pecane bata kuno. Imang ono linggo. Imang cuma saya ngono hilang situ imang dari bapak ini. Entah siapa yang menjarah kita nggak tahu ya lur. Nah, makanya situs cagar budaya kalau barang purba kalau bisa itu diamankan. Biasanya itu yang pecinta budaya biasanya, urur leluhur biasanya gitu. Cinta mbak nenek moyang iku biasa iku jogo biasanya. Ini ada batu
Kalau bilangnya itu batu titian kuno. batu titian kuno buat batu candi. Kalau bilang itu batu candi. Candi. Batu candi buat batu nisan. Ini banyak sekali. Ini Ada dua lagi. ini sama ini. Ini perempuan. Nah, biasanya seperti ini perempuan. Oh gitu Pak ya. Gimana Pak? Gimana cirinya batu nisannya kalau perempuan? Agak kecil, Bukan kecil, dipentas. dipentas, bukan polos ya? Oh iya ya. Oh cirinya itu lu banyak lor, iki lor batu kuno tok iki lor. Ini batu kuno tok. Nah ini ada kemeler. Pak, ini mau berarti mriki kawasan mriki riyen zamane damel balai pertemuan. Pertemuan, makanya dinamakan Jabaran untuk menjabarkan persoalan itu di Jabaran dulunya. Penjabaran. Jadi namanya aja Jabaran. Terus yang jaga, yang sesepuhnya sini Mbah Joloksono. Bisa ditunjukkan makam? Tadi yang sebelah sana ada huruf H tadi. Itu makam Mbah Joloksono. Mbah Joloksono. Yang apa tawas ini? Oh, si Mbah Urekso. Ya betul. Di sana. Jaurekso. Nah ini terlalu dalam ini. Ini ada lur tertanam juga. Tempat Ini sendang di sana. bata kuno. Apa Pak? Tempat sendang ada sendangnya. Nah, katanya Di sana. Bapak Kasun ini ada Tahun sendang. 63, 65 itu masih ada sendangnya situ. Pernah ditemukan apa saja Pak? Ya banyak bata kuna. Oh, bata kuno Situ. Pojokan gitu. Menurut cerita warga atau cerita folklore dari masyarakat sini, ini terkenal dengan balai pertemuan zaman era Majapahit. Karena ciri khas dari zaman Majapahit itu bata kuno. Ini contohnya ini. Pak, kok ini barusan Iya, baru. meninggal? Nah, barusan. Pak, kalau ngeduk makam itu banyak sekali Pak ditemukan bata kuno. Banyak sekali foto kuno seperti ini. Foto kuno tok enggak ada yang baru, kuno semua. Foto kuno. Pernah ditemukan apa saja Pak? Piring, pecahan-pecahan keramik, gerabah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Cuma Cuma foto tok ya, foto. foto. Oh, pendasi ada di sana dulu. Pendasi bata. Struktur? Foto. Iya, struktur gini. Bisa ditunjukkan Pak? Bisa. Apakah dulu kawasan sini ini tempat pemujaan? Karena saya tadi masuk ke dalam makam ini ada batu bata kuno yang menumpuk di bekas pohon bambu yang di sisi paling barat. Enggak Pak, barat ya? Apakah dulunya ini candi atau tempat pemujaan waktu era zaman Majapahit? Ini dugaan masih sisa-sisa peradaban dari zaman Majapahit yang di Sidoarjo ini. Karena banyak sekali kita temukan batu bata kuno atau bata tumang. Ini ada batu andesit buat candi, buat patokan batu nisan. Tidak sedikit kita temukan pecah-pecahan batu bata kuno atau batu candi, batu andesit buat batu nisan. Ini banyak sekali lur. Tadi yang kita lewati itu, kita ditunjukkan lagi sama Pak Kasun. Konon katanya kawasan ini ada dua lur, banyak sekali. Ini perempuan ya Pak ya, kayak gitu ya. Ciri-cirinya itu ada pentasannya kalau perempuan yang buat batu nisan. Nah ini lur, kita mendekati pohon apa nih Pak? Pohon beringin, katanya umurnya 12 tahun. Pak Kasun yang menanam. Nah ini kita ditunjukkan pendasi dulunya, ini pendasi. Ini bekas-bekas struktur. Nah ini bangunan kuno lur. Ini membujur ke utara selatan. Nah kayak gini lur. Ini meskipun tidak dikeduk atau tidak diekskavasi kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Nah ini struktur kuno. Sampai sini kan. Nah kita ditunjukkan struktur kuno itu sebelah kanan saya ini ada candi. Kalau dibilang ini candi lur. Nah katanya membujur ke utara, selatan, timur, barat. Iya Pak. Nah ini ada pagar
gede. Ya napa, Pak? Ada pagernya dulu itu sekian kelihatan. Cuma Iya. nggak tahu mendelep dewe lah pokoknya kasarannya. Oh, ngoten nggih, Pak. Iya, ini mendelep dewe. Jadi masuk ke dalam sendiri. Ini dulu tinggi kok ini. Mana, Pak? Bisa. Ini gua ini tinggi dulu. Nah, ini dulunya gua, Lur. Tinggi. Nah, tempat pintu masuk ke dalam. Ini dulunya bilangnya Ini tinggi. sekarang ambles gitu loh, kayak ambles sendiri gitu. Pak, umurnya ini berapa? 12 ya? 12 tahun. 12 saya tahun. yang nanam ini. Saya sendiri yang nanam. Waktu saya pindah rumah. Saya yang nanam. Bisa ditunjukkan letak posisi apa pintunya, Pak? Pintu gua. Nah, informasinya itu ada pintu gua. Pernah memasuki bapaknya ini. Pak Kasun ini pernah memasuki gua, pintu gua. Persis di sini. Ini pintu masuknya sini. Pintu masuk berarti menghadap ke timur ke barat, Pak. Ya, ke timur utara. Ke timur utara. Iya, timur utara. Sini. Berarti pas posisi di pohon bambu ini, Ya, Pak. pas posisi di bambu betul. Pak, berapa tahun sampean masuk pintu ini? Dari sekarang? Dari sekarang kira-kira ya sudah masih anak saya umur berapa ini? Kira-kira ya wis 20 tahunan lah. 20 kurang lebih. tahunan? Iya. Berarti masih bujang atau Udah kawin. udah kawin? Bapak sekarang umurnya berapa? 56. Oh, berarti mantan anyaran. Ya. Menemukan pintu gua di sini Ya. dapat dari WC atau sudah? WC, dari WC. Terus sampean gali? Enggak, saya enggak gali. Cuman dari isyaro, ketemu sama orang dalam semua. Orangnya tuh masih pakai selempang apa ya, seperti pakaian haji, ikram, Cuma warnanya putih. Terus yang di dalam pakaiannya hitam semua. Yang di dalam. Yang mandiin saya pakaiannya putih. itu WC apa nyata, Pak? WC kayak WC gitu loh. Apa? Waktu itu saya nggak sengaja kok. Ya tidur biasa lah tidur. Cuman waktu itu saya disuruh masuk ke sini, saya masuk. Waktu itu masih ada pohon mente itu loh, pohon mente. Buah mente itu di situ saya dimandiin air kembang sama bul kuno. Cibuknya juga kuno. Telapaknya juga kuno. Saya disuruh duduk dimandiin sama orang yang pakai baju putih. Berarti ini cuma misteri ya, Pak? Bukan Ya. nyata? Bukan. Oh iya gitu. Misterinya gitu. Pernah dimimpiin, dimandiin Iya, di dalam dikasih. gua. Saya dikasih apa ya? Dikasih. Kalau menurut Bapak ini tempat apa, Pak? Menurut Bapak ini Ya, tempat apa? Menurut isyarat saya, wong saya sudah pernah masuk ya gua. Ada guanya di dalam. Ataukah ini candi? Bangunan candi? Nggak tahu, pokoknya dalam mimpi saya ini gua. Makanya ini makam gua. Dari dulu makam gua. Belum lahir saya juga sudah makam gua. Oh, cerita folklor gitu, Pak. Iya. Cerita rakyat gitu. Iya. Memang sebutannya makam gua. Makam gua sini. Oh. Sini itu makam gua. Lah ternyata guanya memang ada karena saya dapat isyaro gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi saya masuk pintunya sekian tebel. Pokoknya tembok itu tebel sekian tuh. Pak, gak diekskavasi. Kenapa? Gak diekskavasi, gak dikeduk. Nggak berani orang. Orang-orang gak Nggak berani. berani. Sejak dulu ada, Pak, memang. Ada. Dari mbak-mbak buyut saya asli sini kok. Memang sebutannya makam gua gitu aja. Makam gua. Betul. Ternyata memang Bapak dapat isyaro dari mimpi WC, dari coro Iya. Jawane WC. WC sudah dimandiin, Dimandiin dimasukkan. di sini. Suruh masuk saya. Disuruh masuk. Makanya saat saya tahu pintunya, oh bener kalau gitu. Orang dulu bilang itu nek kepingin mlebu posone 40 dino, iso baru iso masuk. Gitu. Nah orang tua-tua dulu kalau mau 40 hari 40 hari, Pak. dia bisa masuk. Bisa masuk di dalam itu orang itu masih pakai gini loh, binggel-binggel. Tapi enggak pakai baju, hanya baju sekian. celana Seperti sekian. orang kuno gitu, Pak. Iya, Orang kerajaan. Orang kerajaan betul. Semuanya di dalam. Kalau menurut Bapak ini peninggalan dari Mojopahit. dugaan ini peninggalan Majapahit, Lur. Kalau menurut saya juga ya dugaan ya Majapahit. Kenapa kok bilang Majapahit? Karena ciri khas dari kerajaan Majapahit meninggalkan sisa-sisa dari bata kuno atau bata tumang, enggak, Pak? Ya betul. Ini contoh nih, ini ono sing foto, wakai masih foto. Nah ini contohnya, foto kuno. Pak, amit nggih kalau naik ke atas nggih, biar pemirsa tahu. Ini bata-bata kuno, ciri khas dari Majapahit, Lur. Nah ini ada yang gini. Nah ini ciri khasnya dari zaman-zaman Majapahit masih ada di Desa Jabaran,
Ini utuh, Pak. Itu. Ini utuh. Apakah Ya, gini loh. apa, Pak? Kenapa api gini loh? Oh, gini loh. Terus gini, sebetulnya. Ini loh masih ada. Ini bukan Nah, ini termasuk disebut warga sini itu makam gua. gua. Makam gua. Dari dulu makam gua. Ternyata memang ada sisa-sisa peradaban kuno yang di makam Jabaran. Itu tadi kita masuk ke dalam, banyak sekali pecah-pecahan batu bata kuno dan batu lingga. Cuma lingganya hilang satu ya, Pak ya. Hilang satu. Kalau nggak salah di bawah anak Suwalu. Ya ya. Ini utuh nih, terjepit oleh akar pohon. Ini makam gua yang di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Ini loh, bata kuno. Ini ciri khas dari Majapahit yang di Sidoarjo, di makam gua. Masih ada. Apa, Pak? Masih ada sap-sapannya. Nah, ini kan masih sap-sapan toh. Iya. Betulnya ini sap-sapan gini loh. Ini ada. Oh, iya, iya. Berarti seperti anak tangga gitu, Pak? Iya, dari gini ke bawah. Bapak tadi bilangnya tempat pertemuan, balai pertemuan. Betul. Disebut Jabaran kenapa, Pak? Tadi Ya katanya sesepuh-sepuh dulu itu buat kalau ada persoalan di sini tempat pemecahan, penjabarannya di sini. berarti Jabaran sejak zaman dahulu sudah ada, Pak? Sudah ada. Sudah ada. Pak Asmoni Pak Mujiono, sebagai Pak Kasun, Pak Kasin kepala dusun Desa Jabaran. Iya. Jabaran si Balongbendo, Sidoarjo Lur, Jawa Timur. Iki kok ngene iki bapak iki hasil karyane bapak iki. Ya dulu kosong tak tanami. Ditanami pohon kayak gini lho. Pak matur suwun nggih. Nggih, monggo. Wis sampe-sampe lho aku review nang ngene Jabaran Sidoarjo. Ternyata memang peradaban kuno. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan leluhur Nusantara. Akhir kata, Rahayu, salam budaya. Wassalam.